Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Yang cerah, kita merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semua. Pada pagi hari ini kita ingin mempersiapkan hati kita untuk meninggikan, menyembah Dia. Kita nyanyikan, Tuhan aku rindu. Yesus, Haleluya Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua merindukan Engkau. Urapan-Mu yang luar biasa Tuhan kami nantikan. Karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu.
sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Dia Yahweh yang luar biasa. Tak akan mampu kita melangkah tanpa Dia. Dia Yahweh yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tak terbatas. Dia selalu tahu yang jadi pergumulan kita semua. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Mari kita sembah Dia. Dengan setulus hati kita tinggikan Dia. Kita elu-elukan namanya. Karena memang Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Saat ini Dia hidup. Dia Allah yang hidup. Allah yang tahu. Allah yang mengerti. Allah yang peduli. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Bapakku. Yahweh yang ajaib. Haleluya. Ya Ramalaya Se. Ya Ramalaya Se. Ya Ramalaya Se. Ya Ramase. Ya Takaramoya Se. Ya Ramalaya Se. Ya Ramalaya Se. Ya Ramosi. Ya Ramata Karamaya Se. Karamata Karamamamamaya. Iya. Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus. Kiara mala segara masekara mama. Kiara mosikara masekara 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 lama sekara lama ya. Kiara moya seya masekara maya sekara masek. Kiara malaya seya ramo ya rama mama ya seya rama sekara masek. Ya Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya saat ini Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu menemani kami untuk memuji dan memuliakan nama. Thanks God, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami semua jemaat-Mu di tempat ini tanpa terkecuali rindu untuk menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Kami rindu mendapatkan pengurapan yang daripada-Mu. Kami rindu, kami datang tidak sia-sia, tapi kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada. Terima kasih Tuhan, layakkan kami seluruh pelayan-pelayan-Mu, layakkan kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulihkan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Ibu-ibu saudara, Bapak semuanya, mari kita pujikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu.
Saat kita masuk ke hadirat-Nya, kita semua merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ya Yesus, kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau merasakan jamahan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, Saat ku masuk, saya undang untuk seluruh sidang jemaat untuk bisa berdiri. Ya Yesus, ku tersungkur dan sembah-Mu. ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. ku bawa Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kaum pria nyanyikan, kaum wanita bisa berdoa. Haleluya. Ya Yesus, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur untuk menyembah-Mu Bapa. Kami hanya bisa mempersembahkan ini Tuhan, korban syukur kepadamu Tuhan. Kaum wanita menyanyikan, kaum pria berdoa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Bapak, Ibu, Saudara, kita semua percaya di dalam hidup ini kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Tuhan sangat kita butuhkan. Apapun permasalahan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, gandul sama Gusti, semua pasti akan berjalan dengan lancar. Gandul Gusti, Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, ganti uripku mulya selahina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nganti uripku mulya selahina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, ganti uripku mulya selahina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, ganti uripku mulya selahina. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul Gusti. Haleluya. Ayo tengok kanan kiri, kasih tos. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Kita siapkan untuk mendengarkan pengumuman. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Semua sehat? Amin. Sukacita? Amin. Ya. Beberapa pengumuman untuk minggu ini, pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya ada masuk NN 200.000 sehingga totalnya sampai hari ini
Rp111.263.400 plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, terus kita dukung di dalam doa dan dana. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak persembahan ataupun secara transfer ke rekening Yayasan Elim dengan nomor rekening yang sudah tertera. Jika Bapak Ibu sudah transfer, mohon bisa konfirmasi di nomor yang ada di layar. Kemudian ada Pasca Flame CC Bapak Ibu ya, yang akan diadakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 ya. Jam 9 pagi sampai selesai di Pizza Hut. Nah, ini sangat menarik sekali bagi anak-anak. Maka dari itu dorong anak-anak, cucu, ya keponaan untuk bisa daftar dulu. Kalau saya dengar-dengar pendaftarannya sampai hari ini, ya. Pak Roni Hananta tidak boleh ikut ya. Di luar aja nanti. Ya ini silahkan anaknya suruh mendaftar terlebih dahulu. Mungkin ada harus daftar jumlah anak yang harus ke sana. Ya. Pada hari Jumat 29 Maret 2024 dan itu free, gratis. Dan juga ibadah Jumat Agung ya untuk umum akan diadakan hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 5 sore ya, di tempat ini di lantai 2 dengan berbicara Bapak Pendeta Ronita Tebisono disertai dengan perjamuan kudus. Kita boleh mempersiapkan diri untuk kita sama-sama memperingati merayakan ibadah Jumat Agung. Dan juga ibadah Paskah diadakan hari Minggunya 31 Maret 2024 pukul 7 pagi di lantai 2 di tempat ini ya dilayani oleh Bapak Sena Edasa Nada. Kita juga mempersiapkan diri semuanya untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Ya, tanggap bencana Bamak dan api, Bapak Ibu, mengajak jemaat untuk dapat membantu korban banjir. Ya. Asal mulanya mereka ingin mengumpulkan baju-baju panas pakai, kemudian sembako dan sebagainya. Tapi akhirnya diputuskan melalui surat dari Bamak dan API untuk memberikan bantuan dana. Ya. Dengan memberikan bantuan dana yang dapat ditransfer melalui panitia tanggap bencana. Termasuk panitia ini Bu Lili, mohon ya, dengan nomor rekening yang ditertera di situ, mungkin bisa difoto dulu ya, atau kalau enggak bisa WA Bu Lili, mohon ya, untuk kita memberikan bantuan dana ditransfer di rekening berikut ini, dan kalau sudah transfer mohon juga konfirmasinya. Takutnya nanti kalau enggak konfirmasi bingung nanti ini uangnya siapa ya, uang buat apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita peduli dengan orang-orang sekitar kita yang sedang terkena bencana. Ya, telah pulang ke rumah Bapak pada hari Jumat 22 Maret 2024, Ibu Marta Durjati, ibunda dari Ibu Yeni atau mertua dari Bapak Daniel Agus. Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga. Gereja JKL mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Ini sangat banyak sekali. Kalau salah satu enggak ada di sini ya, bangetan ya. Coba noleh kanan kirinya kalau ada namanya, ada yang tertera di layar, bisa kasihkan, bisa nyanyi dulu, selamat ulang tahun. Mungkin toleh kanan, kiri, belakang, depan ya. Kira-kira ada yang berulang tahun enggak ya? Pelan-pelan dulu, ini banyak ini ya. Dari nomor 1 sampai 34 ya. Gak usah dihafal Bapak Ibu ya. Dibaca saja. Ya Tuhan selalu memberkati kesehatannya, memberkati keluarga, memberkati mungkin kalau masih studi sekolahnya, pekerjaan dan pelayanannya. Lanjut. Terus kami umumkan untuk
jemaat bisa mendaftar di retreat keluarga besar GKI Elim, Bapak Ibu, di The Emerik Salatiga. Tempatnya adem, bagus, besar. Bisa berenang juga di sana. Kita mulai menabung. Untuk bisa sama-sama ikut ya, retreat tahun ini. Diadakan pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2024 ya. Pasti kontribusinya sudah hafal, ada kamar isi untuk 2 orang, ada kamar untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan anak di bawah umur 5 tahun ya. Tergantung Bapak Ibu mungkin satu keluarga atau kalau sendiri aku pengen yang 3 orang enggak apa-apa, pengen rame-rame 5 orang ya tidak apa-apa, nanti panitia yang bisa mengatur kamarnya gitu ya. Next. Oh, kebablasan Pak. Nah ini, pendaftaran dapat menghubungi Saudari Rusian atau Ibu Novi di lantai 1, yang selalu standby di lantai 1 ketika kita turun, dan pelunasan pendaftaran pembayaran biaya retreat ditutup pada tanggal 2 Juni 2024. Ya, sebentar lagi, makanya kita segera mendaftar ya. Peserta diimbau untuk bisa mulai menabung Bapak Ibu, entah itu menabung secara pribadi, ataupun ini panitia membantu untuk tabungan sehingga membantu kita semua. Tabungan dikelola oleh bendara panitia oleh Ibu Santi, dan pembatalan kepesertaan setelah tanggal 2 Juni 2024 biar tidak bisa dikembalikan. Karena memang panitia menyediakan 3 bus sarana transportasi sehingga kita bisa berangkat bersama-sama. Pengumuman dari seksi acara Paskah 2024, mohon perhatiannya, nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk tinggal sebentar selesai ibadah. Ya, tidak perlu diucapin selamat ulang tahun kalau yang ini. Ya, jangan pulang dulu, tinggal sebentar selesai ibadah. Dan pengumuman tambahan satu lagi, bahwa di bawah di lantai 1 nanti ada kantin, ya, sehingga ketika nanti kita turun, Bapak Ibu bisa nengok sebentar, bisa beli untuk sarapan di kantin di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mas Sena yang sudah mengumumkan pengumuman-pengumuman di gereja. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian. Bukan dengan kekuatan kami. Memang bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Tapi dengan kekuatan-Mu lah kami membutuhkan Engkau Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Yes. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita semua, kita tak akan mampu berjalan tanpa Dia. Tuhan Yesuslah yang menopang kehidupan kita. Saat kita terjatuh pun kita tak akan jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Itulah Tuhan Yesus yang begitu baik pada kita. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari dari kita kecil, kalau kita masih mengingat, kita sangat membutuhkan Yesus. Kita sangat membutuhkan Dia. Janganlah kita jauh dari Yesus. Janganlah kita jauh dari Dia. Karena apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan tahu. Tuhan senantiasa menopang dan menolong kita. Ajaib sekali Dia. Bahkan sebelum kita berteriak, sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Dekatlah sama Tuhan. Berserulah kepada Dia, meminta kepadanya. Hanya kepadanya lah kita harus memohon dan meminta. Haleluya. Ya Yesus, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ya, pandang wajahnya, tanganku. Ya, jangan lepaskan itu. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan. Ya Yesus, jangan Kau lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Saya serahkan pada hamba-Nya. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari katakan sama-sama. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Kami punya Tuhan yang ajaib, yang mengasihi kami. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan dimuliakan. Kau mengampuni setiap pelanggaran kami dan melayakkan kami. Tempat ini dikuduskan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Kristus. Kami merdeka karena Tuhan dan kami dipercayakan oleh Allah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menguduskan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, Amin. silakan duduk Bapak Ibu, salam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul karena tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa berkumpul. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menikmati betapa Tuhan itu ajaib bagi kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Oke, kita akan baca. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hidup menuruti kehendak Allah. Kalau kita melihat dan membaca perikop ini, kita akan melihat ada 3 kata tentang hidup menurut kehendak Allah. Saudara yang terkasih, bahwa untuk hidup menurut kehendak Allah bukan kita datang ke gereja saja, bukan menaikkan pujian dan nangis-nangis, tetapi ada hal yang lebih yang harus kita fokuskan kalau kita hidup menurut kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan di ayat yang pertama, demikian, jadi, kata jadi adalah semua hal yang telah kita dengar, semua hal yang telah kita nikmati, bahkan kita terima lewat pengajaran, lewat ibadah kita, lewat apapun yang kita lakukan itu semua, bahwa terangkum akan menjadi, yaitu jadi. Saudara yang terkasih, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Bapak Ibu, kita melihat yang pertama untuk hidup menurut kehendak Allah, yang pertama adalah kita harus memperlengkapi diri kita untuk berani menderita. Kalau Kristus hadir ke dunia atau datang ke dunia adalah sesuatu penderitaan bagi manusia, bagi dirinya.
Tetapi karena kita tahu bahwa tujuan Allah untuk mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia itu untuk penyelamatan, maka dia merelakan anaknya untuk menjadi penderita supaya kita bisa bahagia. Sebagai orang percaya harus berani memperlengkapi diri untuk menderita. Saudara yang terkasih, kita dipilih oleh Allah tidak serta-merta harus menderita. Tetapi Tuhan punya tujuan bahwa kehidupan orang percaya untuk menikmati segala kelimpahan. Tetapi tidak hanya berfokus kepada itu. Tuhan mau supaya seandainya akan terjadi penderitaan pun, orang percaya akan siap. Siap menghadapi di mana penderitaan itu pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Lukas 14 ayat 27, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Untuk memikul salib membutuhkan kekuatan, kerelaan, dan bahkan membutuhkan perjuangan. Beda dengan kata pikulah kuk yang kupasang. Bahwa untuk memikul kuk, karena Tuhan berkata, aku lemah lembut, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk memikul kuk, supaya apa? Tujuan Allah dalam setiap kehidupan orang percaya sesuai dengan alur yang Tuhan mau supaya kita melakukan seperti itu. Makanya Tuhan taruh kuk. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa sebagai orang percaya harus memikul salib. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, bahwa kita dikaruniai untuk percaya kepada Kristus. Itu berarti memperoleh keselamatan. Tetapi kita tidak bisa tinggalkan bahwa untuk menderita untuk Kristus itu pun harus kita persiapkan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai. Kata mempersenjatai artinya adalah kita harus memperlengkapi. Sekalipun itu tidak terjadi, tetapi kita harus berjaga-jaga untuk lengkap. Untuk memperlengkapi diri kita. Tentara Indonesia dipersiapkan sebagai tentara yang militan. Tetapi tidak harus berperang. Tetapi jika berperang pun dia siap. Itu yang namanya mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Kristus menderita, kita seandainya menderita pun, itu bukti kalau kita murid Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, kita adalah prajurit Kristus. Jika kita punya persepsi bahwa kita dipilih oleh Allah dan kita menikmati kebahagiaan-kebahagiaan tanpa mengalami penderitaan, itu kayaknya sangat tidak mungkin. Orang percaya itu tidak seperti bangun pagi,
duduk di teras, minum kopi, sambil makan gorengan, melihat taman bunga yang indah. Tetapi pengikut Kristus harus diperlengkapi dengan hal yang namanya berani menderita. Amin saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Satu Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Kata mengikut jejaknya, kemana Yesus pergi, langkah tapak-tapak kaki Kristus itu kita harus ikuti supaya kita berkenan kepadanya. Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kita bukan milik dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara yang terkasih, kita bersyukur jika kita dipilih oleh Allah. Kata pilihan itu diambil dari tempat banyak orang tetapi diasingkan untuk dipilih lebih daripada orang lain. Itu adalah pilihan dan kita bersyukur kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi dalam sebuah pilihan Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Orang percaya akan dipersiapkan Allah untuk berani menderita karena Kristus. Perjalanan hidup Paulus yang mengalami banyak penderitaan berdampak bagi setiap kita yang percaya. Dan kita akan menerima keselamatan karena ada korban yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus. Yesus selalu setiap hari pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena ada orang-orang yang bisa memperkenalkan Kristus dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya demikian, kita pun harus berani memperkenalkan Kristus bagi orang lain. Yang kedua, untuk hidup menurut kehendak Allah, kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri. Kata kamu tidak turut menyemplungkan diri adalah berani menjadi teladan. Amin saudara. Sebagai murid Kristus kita harus berani menjadi teladan. Kita bukan orang-orang kompromistis, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang beda dengan orang lain. Beda di dalam Kristus, beda dalam apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Sebab itu mereka heran. Loh, dulu seperti ini, kok sekarang seperti ini? Itu karena Tuhan pilih. Tuhan kita mau supaya kita menjadi teladan. Teman-teman kita yang banyak dulu akan heran melihat apa yang kita
perbuat saat ini. Kita tidak menyemplungkan diri dalam rupa-rupa keinginan, tetapi kita orang-orang yang diperlengkapi oleh Allah untuk menjadi teladan. Bagaimana orang bisa menjadi teladan kalau dia tidak memiliki pikiran Kristus? 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak orang, anak muda seringkali biarkanlah jenom burung duwe kebutuhan. Kalau seperti itu wajar. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Justru anak-anak muda dipersiapkan oleh Tuhan menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau orang-orang tua kita pada waktu itu hidupnya sangat amburadul, tapi kita beda karena kita sudah dipilih Kristus untuk mempersiapkan diri supaya kita menjadi teladan. Teladan bagi banyak orang. Wah, cemen loh. Jenom seperti itu. Kita nikmatilah happy masa muda. Kita rasakan dulu, nanti waktunya kita bertobat, ya bertobat. Saudara, Tuhan tidak mau itu, mengambil kesempatan. Tapi Tuhan mau supaya kita selalu dianggap penuh dengan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi teladan bagi orang percaya, bukan hanya orang yang tidak percaya. Untuk menjadi teladan bagi orang yang tidak percaya, kita bisa. Mungkin kapasitas setiap minggu kita diisi dengan pikiran Kristus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Berlomba-lomba untuk menjadi teladan bagi orang percaya. Maksudnya, kalau kita orang percaya melihat orang yang tanda petik percaya, melakukan yang tidak benar, kita tidak mengikutinya. Tapi kita punya prinsip bahwa kita tetap akan mengikut jejak Kristus. Titus 2 ayat 17. Titus 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bukan sendiri-sendiri. Menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Suatu kumpulan jemaat Tuhan selalu memikirkan bersama di dalam perasaan apa yang ada di dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seringkali kalau kita melihat orang yang rendah secara ekonomi dan banyak hal, kita ditegur, kita tidak mau. Tetapi firman Tuhan mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Untuk membuat damai di tengah-tengah lingkungan kita, kita harus terus memiliki karakter demikian. Tidak harus mempertahankan
kamu siapa, aku siapa, dan lo siapa. Tetapi kita selalu mengutamakan kasih Kristus dalam setiap apa yang kita kerjakan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa berarti bahwa Kristus telah kealahannya dilepaskan dan mengambil rupa seorang hamba. Dia sedang menghamba. Saudara, itu teladan yang sangat indah. Teladan yang mana yang engkau teladani? Apakah pada saat ini anak-anak muda engkau masih mengagungkan atau meneladani atau bahkan terlalu terhipnotis dengan drama-drama Korea? Tidak sebanding dengan ini. Bahwa Kristus adalah pribadi yang hebat. Tidak ada yang menyamainya. Karena Kristus melakukan semuanya itu, maka mata dunia tertuju kepada pribadi itu. Bukan manusia dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia. Banyak orang yang manusia dijadikan Tuhan, tetapi kita punya Tuhan yang menjadi manusia. Tujuannya supaya sama dengan kita, menyelamatkan kita, dan mengatakan atau menyampaikan kehendak Bapa dalam hidup kita. Delapan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Benih harus jatuh supaya ada tumbuh-tumbuhan yang semakin indah. Saudara yang terkasih, dan firman Tuhan mengatakan kita punya Kristus yang menjadi teladan dalam ketekunan, dalam ketaatan sampai mati, bahkan di dalam kesetiaan. Dan kita meneladani pribadi seperti itu. Supaya di tengah penderitaan sekalipun, di tengah-tengah masalah yang kita akan hadapi, harus hadapi, kita akan tetap bertahan. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa bertahan, dialah yang akan menerima upah, menerima keselamatan, dan menerima mahkota. Kalau pada saat ini kita mulai sedang merasa hati rohani kita hambar, ingatlah Tuhan Yesus Kristus di hadapan apapun, dia siap menghadapi apapun. Dia tekun, dia taat, dan dia selalu setia. Karena apa? Karena keputusan untuk datang ke dunia itu adalah keputusan yang harus dijalani sampai pada titik sudah selesai. Ayat yang ketiga, ayat yang keenam, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Injil diberitakan kepada semua orang, bahkan di sini dikatakan kepada orang-orang mati. Tujuannya apa? Untuk memberitakan. Injil artinya kabar, berita sukacita. Untuk mengabarkan, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa selama ini yang kamu tolak itu adalah Injil keselamatan. Adalah kabar sukacita. Dan mereka tetap harus dihakimi. Makanya saudara yang terkasih, kita bersyukur. Pada waktu seorang kaya
yang di sampingnya seorang yang sangat miskin pengemis. Dia menunggu rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Dan dia mati, dijilati anjing, dan ternyata yang kaya pun juga mati. Dan pada waktu penghakiman, dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolonglah aku, cucukkan jarimu dan ke mulutku untuk aku bisa minum karena haus. Tapi sudah terlambat. Saya sudah diberitakan tentang kabar sukacita, tapi engkau tetap menolak. Kristus sebagai penolong, sebagai juru selamatmu, engkau pun tetap menolak karena berbagai macam kemewahan dunia. Saudara, untuk hidup dalam kehendak Tuhan yang terakhir adalah menjadi pemberita Injil. Sebab itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan. Saudara yang terkasih, kita katakan bahwa pada saat ini tanpa Injil diberitakan, kita adalah orang-orang yang mati. Tanpa Injil diberitakan, maka kita tidak tahu kebenaran. Tanpa Injil diberitakan, maka kita tidak bisa dalam kumpulan yang seperti ini. Karena Kristus kita diselamatkan. Karena Kristus kita ada dalam bagian orang-orang kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan jika pada saat ini kita karena pemberitaan Injil oleh orang-orang yang mendahului kita. Tapi firman Tuhan mengatakan Injil tidak berhenti. Dan Injil harus selalu diberitakan. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Maka Yesus berkeliling terus untuk memberitakan Injil. Lalu Tuhan memanggil 12 murid untuk tujuan menjala manusia, pemberita Injil. Dari rasul-rasul itu setelah Kristus dibangkitkan, mereka kocar-kacir tetapi Roh Kudus menyertai dia untuk menyampaikan berita Injil. Rasul Paulus selalu melakukan dan fokusnya adalah bagaimana dia harus memberitakan kabar baik. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jika kita berkata, oh melok Gusti Allah lah opo. Esok-esok tangi, rujuk banjir. Tapi saudara yang terkasih, pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Tuhan atas hidup kita. Kita bisa bertahan sampai pada saat ini karena kekuatan Tuhan. Pribadi lepas pribadi pasti punya problem. Mungkin pekerjaan, kesehatan, dan berbagai macam hal. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita bertahan oleh kekuatan Allah. Dan kita percaya, disitulah kita akan menerima kebenaran yang dari Tuhan. Dua Timotius 4 ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Terima kasih Pak Didit sudah menolong saya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang 2.
Beritakanlah firman, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam pemberitaan firman selalu diiringi dengan nasihat dan kesabaran. Mengajar dengan sabar. Mari kita belajar. Karena Injil harus diberitakan. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang supaya jika Injil diberitakan, tidak ditolak oleh karena kelakuan kita. Tapi kita terus fokus. Saudara, untuk hidup menurut kehendak Allah, yang pertama, kita harus memperlengkapi diri untuk berani menderita. Yang kedua, berani menjadi teladan untuk Kristus. Yang ketiga, berani menjadi pemberita Injil. Itulah yang Tuhan mau dan kehendaki bagi kita. Saya mengundang untuk tim musik. Kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Banyak tantangan, banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kita hadapi, yang kita miliki. Tapi fokus kita, bagaimana kita menyukakan hati Allah. Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan pujian Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kasih setiamu yang sempurna. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan sama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya kita dipanggil oleh Allah untuk menikmati keselamatan, anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu.
kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu laut yang Roh-Mu, nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama katakan sama-sama, kalau kami hidup, kalau ku hidup. Saya persilakan hambanya. Hamba. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat. Engkau Tuhan yang baik dan kasih setiamu selama-lamanya gak pernah berubah. Engkau Tuhan yang punya tujuan bagi setiap hidup kami dan tidak membiarkan kami hanya sekedar hidup untuk melangkah mengiring Engkau sehingga kebahagiaan yang Kau sediakan bagi setiap kami boleh juga dinikmati untuk yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Engkau panggil kami bukan hanya untuk hanya sekedar diselamatkan. Tapi ada satu misi yang harus kami kerjakan, yaitu membawa mereka banyak jiwa datang kepadamu. Sehingga kehidupan kami penuh arti dan makna. Bukan untuk kepentingan kami pribadi. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh kami tangkap dan kami responi. Untuk kami kerjakan sesuai tanggung jawab yang Kau berikan. Berkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan kemampuan untuk terus melangkah maju di tengah-tengah tantangan yang saat hari-hari ini terus ada kami hadapi menghadap. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu.
Bapak Suprianto yang telah berbagi untuk kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit pengumuman. Nanti jam 10 di Dharma itu ada pemberangkatan dari ibu dari Cik Yeni ya, atau mertua dari Bapak Daniel Agus yang biasanya duduk di tempatnya Pak Sena di situ. Bagi mereka yang atau bagi Anda yang memiliki waktu, saya juga harapkan bisa hadir untuk memberi dukungan kepada Bapak Daniel Agus dan Ibu Yeni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya lihat ada 34 ya. Ya, ada 34 yang berulang tahun kelahiran. Ya, luar biasa sekali. Dan pagi hari ini saya juga mendapatkan informasi nanti di bawah juga ada berkat untuk Bapak, Ibu, Saudara semua dari salah satu keluarga yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Kita semua bersyukur karena anugerahnya. Kalau kita mau melihat berapa tahun usia kita selama sepanjang waktu itu, Dia peduli, Dia memelihara, Dia menyediakan. Renungkan kasih-Nya, kesetiaannya, penyediaan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan. Penghiburan ketika kita susah. Dia setia dan tidak pernah tinggalkan. Ketika kita merasa ada sesuatu yang kita sendiri tidak terima, firman-Nya berkata, Dia tidak pernah berbuat jahat kepadamu. Itu kesalahan kita sendiri. Keluar daripada jalur yang dirancangkan. Keluar daripada apa yang Dia tetapkan di dalam naungan. Sebagaimana kita memperoleh jaringan untuk kita berkomunikasi. Ketika itu masih ada di dalam covering-nya, Anda dapatkan sinyal. Anda dapatkan semua. Tetapi ketika kita jauh, ketika kita bahkan lari semakin menjauh, Anda dapatkan blank spot. Tetapi satu hal yang saya pesan, sekalipun Anda ada di dalam covering provider, sinyalnya kuat. Tetapi ketika Anda menutup diri, menutup hati, Anda tidak membuka untuk terus terhubung. Bahkan Anda tidak lagi bersekutu. Anda kehilangan, bahkan lupa password. Anda nggak bisa masuk terhubung, sekalipun jaringan itu kuat.
ketika Anda membutuhkan, Anda tidak dapat terakses. Pertolongannya disediakan, tetapi kita terhilang. Renungkan baik-baik. Mari kita bersyukur apa yang Dia sudah beri, disediakan. Itu jauh lebih dari yang kita butuhkan. Hanya untuk keperluan hidup yang diberkati. Mari renungkan pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur, kita pujikan dengan perlahan. Kita renungkan syair bait demi bait. Kembali kepada kasih. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, Yes, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapakku Abba dan Father. sahabatku. Jadi Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Kau setia, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan, ku nyanyi Kebaikan
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun Sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, Ku nyanyi. kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat Sepanjang hidupku Kau setia. nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Thank you God. sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi. Sepanjang hidupku Kau setia. setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau.
Sepanjang hidup kami Engkau tidak pernah berbuat jahat. Selalu Kau rancangkan kebaikan. Selalu Engkau beri kami pertolongan-Mu. Ketika kami lemah, Engkau berikan kami kekuatan. Ketika kami bersusah hati, Engkau hiburkan. Ketika kami berduka, Engkau berikan kami tarian. Ketika kami sendiri, Engkau hadir untuk memeluk dan mendekap kami. Jesus. Ketika kami putus asa, Engkau memberikan pengharapan. Dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau pegang kami dan Engkau bawa kami kepada kemenangan-Mu. Ampuni setiap kami. Jesus. Engkau memberikan kelegaan. Yesus, Yesus, Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan Bapa, kami bersama-sama mengangkat hati kami, berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada bulan ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Tanpa terkecuali Engkau berkati dengan berkat ilahi-Mu. Penyertaan-Mu sejak mulai mereka bakal bayi. Engkau rajut janinnya dengan kasih setia-Mu. Engkau rajut janin itu di dalam kuasa dan kemuliaan. Engkau berikan yang terbaik sehingga mereka boleh ada sampai hari ini. Banyak hal sudah Engkau perbuat, sudah Engkau lakukan. Biarlah setiap mereka juga bersyukur karena mereka merayakannya bersama Roh Kudus-Mu di tempat ini. Berkati lebih dan lebih di dalam segala area aspek hidupnya. Karena rancangan-Mu bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. Engkau bawa mereka dalam kemenangan. Karena kendaraan kemenangan itu juga sudah Engkau sediakan baginya. Dengan panjang umur kenyangkan mereka dengan segala kemurahan kebaikan-Mu.
Berkati hidupnya sehingga menjadi berkat di mana mereka boleh menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap doa yang dilepaskan terlepas di surga. Dan kuasa itu tetap mengerjakan dan mewujudkannya. Beri tambah-tambahkan sukacita yang penuh di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh bercerita kepada anak cucu keturunannya. Bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang mengasihi mereka dengan kasih setianya yang tanpa batas. Berkati, berkati dan berkati. Dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwa. Sehingga semua Engkau sehatkan. Engkau memberi lebih daripada apa yang dapat kami minta dan doakan. Engkau curahkan anugerah-Mu yang sempurna bagi setiap mereka. Bahwa mereka lebih dekat lagi kepadamu. Iman percaya yang terus bertumbuh dari iman kepada iman. Sehingga mereka menikmati, mengalami Engkau. Dan Engkau bawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk dekapan kasih sayang-Mu. Terima kasih Abba Father, Elohim Adonai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Engkau juga melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas penuh dengan luapan syukur kepadamu. Jikalau kami menghitung, tidak ada satu perkataan yang dapat diungkapkan yang layak menggantikan segala apa yang telah kami terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Roh tubuh jiwa kami sehat. Engkau bawa kami Tuhan lebih dekat. Semakin hari kami boleh menikmati Engkau. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin. Dan segala yang terbaik yang sudah Engkau janjikan, tidak ada satu pun yang tidak Engkau genapi. Semuanya Engkau genapi Tuhan dalam hidup kami. Kami terima menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup bahwa Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang memerintah menjadikan semua itu ada. Terima kasih Bapa, dan kami juga percaya bahwa setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan yang berkenan bagi-Mu, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Amin. Terima kasih Yesus. Karena Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Yes. Kami lebih daripada pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam segala anugerah-Mu yang sempurna. Malaikat-Mu menatang, mengiring kepulangan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat. Engkau berkati seluruh
jemaat-Mu di tempat ini. Mereka tidak berkekurangan, tetapi menjadi kesaksian bagi setiap orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama-sama, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.